Heyo, kembali lagi ke channel saya. Nah, sebelum kita ke soal selanjutnya, pembahasan soal selanjutnya, yuk saya kasih waktu dulu untuk kalian klik tombol subscribe bagi yang belum subscribe, like bagi yang belum like, dan share ke seluruh kontak kalian ada di media sosial. Supaya apa? Supaya sama-sama belajar ya, mendapatkan ilmu yang sama. Nah, oke ya, saya tunggu. 5, 4, 3, 2, 1. Nah, kalau udah baru kita akan lanjutkan ke pembahasan soal. Terus di akhir video nanti ada kotak ya. Itu kalian bisa klik untuk menonton ke video selanjutnya tanpa harus bolak-balik lagi. Oke? Sampai bertemu di soal berikutnya. Soal nomor 40. Nah, di situ ada hubungan sebab akibat. Kita analisis ya. Pernyataannya bilang, tidak semua kalor yang masuk ke dalam suatu sistem dipergunakan untuk melakukan kerja. Nah, kalau kita tinjau dari mesin kalor, maka mesin kalor nanti punya dua tandon atau dua reservoir, yaitu reservoir suhu tinggi dan reservoir suhu rendah. Nah, jadi nanti kalau kita gambarkan secara skematik ya, gambarnya kurang lebih seperti ini nanti. Nah, ini reservoir suhu tinggi ya, ada kalor yang diserap pada suhu tinggi T1, kemudian kalornya akan dialirkan, ada yang diubah menjadi usaha atau kerja W dan ada yang dibuang pada suhu rendah atau T2. Nah, sehingga dari prinsip ini benar katanya apa? Tidak semua kalor yang masuk ke dalam suatu sistem dipergunakan untuk melakukan kerja. Jadi ada yang terbuang. Inilah yang akan terbuang ya. Nilai Q2 akan terbuang. Nah, sedangkan ini yang diserap atau dimasuk ya. Ini adalah kerjanya. Nah, jadi terdapat nanti efisiensi ya. Oke. Jadi pernyataannya betul. Terus kita tinjau alasannya. Mesin Carnot merupakan mesin yang dalam satu siklus menggunakan dua proses adiabatis dan dua proses isotermis. Nah, kata kuncinya adalah mesin Carnot. Oke, kalau mesin Carnot kita gambarkan diagram PV-nya, tekanan terhadap volume, maka pada mesin Carnot nanti ada dua proses ya. Proses apa? Nah, ini kita gambar dulu. Mungkin masih ingat ya waktu kelas 11. Ini ya proses dari, saya kasih nama, ini adalah A, B, C, D. Dari A ke B dan C ke D itu terjadi pada kondisi atau proses isotermis. Jadi A ke B dan C ke D itu prosesnya isotermis. Suhunya konstan. Ini ya, T1 dan T2. Itulah suhu tinggi, suhu rendah. Ya. Kemudian dari B ke C dan D ke A itu prosesnya secara adiabatis. Nah, jadi untuk sistem Carnot hanya ada dua proses termodinamika ya. Jadi benar, mesin yang dalam satu siklus menggunakan dua proses. Jadi nanti ini yang masuk Q1, ini yang dibuang Q2, dan usaha dalam proses ini disebut W. Nah, jadi alasannya benar. Tapi ada nggak korelasinya? Enggak. Kenapa nggak ada? Karena di atas dibilang tidak semua kalor untuk melakukan kerja. Dia fokusnya pada kerja. Di sini mesin Carnot bilang apa? Dalam satu Carnot ada dua proses. Nah, nggak nyambung. Ya, benar-benar tapi nggak nyambung. Nah, sehingga jawaban yang tepat adalah yang B ya. Karena ini tidak berhubungan. Nah, maka yang B. Gitu kira-kira ya. Ini prinsip mesin kalor secara umum. Ini adalah mesin Carnot ya, diagram atau siklus mesin Carnot. Oke, gampang ya. Nah, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, nomor 41. Kita tinjau pernyataannya dulu. Gaya gesek yang bekerja pada suatu benda yang bergerak dengan kecepatan awal tertentu pada lintasan yang lurus membuat energi kinetik benda tersebut kekal. Nah, kata kuncinya adalah gaya gesek
energi kinetik benda tersebut kekal. Nah, kalau dalam soal ada gaya gesek, ya, gaya gesek itu prinsipnya apa? Berarah, berlawanan dengan arah gerak benda. Nah, namanya aja udah berlawanan, pasti akan ada pengurangan. Sehingga energi kinetik dari sistem, ya, sehingga energi kinetik sistem akan berkurang. Nah, karena ada gaya gesek untuk memperlambat gerakan benda. Jadi eka sistem akan berkurang sehingga dia tidak lagi kekal. Nah, jadi pernyataannya adalah salah. Nah, karena di sini dibilang energi tersebut kekal. Enggak ya, tidak kekal justru. Nah, jadi gaya gesek itu memperlambat atau mengecilkan atau mengurangi energi. Nah, kita tinjau alasannya. Sebab gaya gesek adalah salah satu gaya non-konservatif yang usahanya pada benda bergantung lintasan gerak benda. Betul. Nah, apa maksudnya non-konservatif? Nah, jadi nanti gini, gaya itu bisa ditinjau dari dua. Ada yang konservatif, ada yang non-konservatif. Kalau konservatif itu artinya tidak memperhatikan lintasan. Jadi dia hanya peduli pada posisi awal dan posisi akhir aja. Contohnya apa? Gaya pegas. Ya, jadi hanya meninjau awalnya tidak teregang, sekarang teregang. Nah, itu konservatif. Tapi kalau yang non konservatif itu gaya yang bergantung atau memperhatikan bentuk lintasan ataupun kekasaran ataupun tingkat kehalusan dari permukaan lintasannya. Nah, jadi contohnya yaitu tadi ya, gaya gesek, F gesek. Kalau ini contohnya adalah gaya pegas ya. Atau gaya normal. Gaya normal juga iya ya, tidak memperhatikan bentuk lintasannya. Yang penting ada atau enggak bidang sentuhnya, udah gitu aja. Nah, tapi kalau non konservatif dia memperhatikan lintasan ya, sehingga gaya gesek itu jelas mempengaruhinya. Maka di pernyataannya salah, harusnya tidak kekal ya. Nah, gitu. Jadi salah benar jawabannya adalah yang D. Gitu ya. Oke.